Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mayastika Suda. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Dan untuk mengawali hari kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar atau pondasi untuk kita dapat melangkah di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada hari yang berbahagia ini Bapa, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, anggota keluarga besar Yakum yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membaca dari 2 Tawarik pasal yang ke-34, ayatnya yang ketiga. 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, anggota keluarga besar Yakum yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita diajak untuk sama-sama mempelajari sebuah tema, yakni langkah benar. Langkah benar merupakan dua kata yang kedengarannya sangat sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat penting, mempunyai arti yang sangat signifikan, khususnya di dalam kehidupan kekristenan. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di dalam langkah benar? Bagaimana kita membuktikan bahwa kita sudah berjalan di dalam langkah benar? Dan apa yang menjadi contoh sehingga orang dapat melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena kita berjalan di dalam kebenaran? Bacaan kita telah membuktikan, dan yang tertulis di sana bagaimana Yosia sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, takut akan Tuhan dan hidup berkenan di hadapannya. Jika kita membaca dari ayatnya yang pertama, Alkitab menjelaskan bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Hal yang luar biasa dan yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa seorang anak kecil dapat menjadi pemimpin bagi sebuah bangsa yang besar? Dari sini kita dapat belajar bahwa Allah berotoritas, Allah berdaulat untuk menentukan dan memutuskan apa yang baik menurut anggapannya. Dan terbukti di dalam ayatnya yang ketiga, dijelaskan bahwa pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Bapak Ibu, anggota keluarga besar Yakum yang diberkati Tuhan, Yosia merupakan teladan untuk sama-sama kita contoh. Bagaimana ia hidup, bagaimana ia bertindak sebagai seorang pemimpin. Tentu kita tahu bersama bahwa jika kita ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, tentu kita akan memikirkan langkah apa yang harus saya lakukan
sehingga organisasi atau lembaga yang saya pimpin dapat menuju sebuah keberhasilan yang menyenangkan atau memuaskan. Jika kita melihat kepada kehidupan Yosia, tentu sangat jauh-jauh berbeda dengan ayahnya, di mana ayahnya tidak hidup menurut jalan Allah, tetapi yang luar biasa, dia justru bertolak belakang dengan ayahnya. Hal ini merupakan teladan untuk sama-sama kita pelajari tingkah lakunya, sikapnya, dan bagaimana dia hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan kekristenan, tentu dibutuhkan sebuah komitmen untuk senantiasa berjalan di dalam langkah yang benar. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari bersama dalam tema ini, yaitu yang pertama, kita harus membawa sebuah perubahan yang besar. Artinya kita membawa reformasi, sebagaimana Yosia membawa reformasi besar-besaran untuk mengembalikan umat Allah kepada jalannya yang benar. Ia menumpas semua penyembahan-penyembahan berhala dan patung-patung tuangan serta tiang-tiang berhala disingkirkan dari Yerusalem. Artinya, kita meninggalkan segala kebiasaan lama kita, segala kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan kita mengubah semuanya sehingga kita dapat berjalan di dalam kebenarannya. Dan yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Yosia mengembalikan kepada Hitof yang sesungguhnya, atau mengembalikan kepada pemikiran-pemikiran yang seharusnya menjadi pemikiran umat Allah pada masa itu. Itu artinya kita dituntut untuk senantiasa sepikir, seia, seperasaan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pada poin yang ketiga, sebagai langkah yang benar di mana Hitof Yakum tercermin dalam satu nilai utama dalam YKJ, yaitu bagaimana hidup di dalam kekudusan sebagaimana yang tercermin dalam kitab suci. Dengan demikian, Yakum siap sebagai rekan sekerja Allah untuk maju meneruskan perjalanan yang luar biasa, dan menurut dunia begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Tetapi ketika kita berjalan di dalam langkah Allah, maka semua dapat terlewati, sehingga kita dapat mencapai satu tujuan, di mana Yakum akan melangkah dengan benar dan berkomitmen untuk senantiasa hidup kudus sebagai awal dari perjalanan pelayanan untuk terus maju menata hari ke depan dan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus menjadi saksi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk hidup di dalam langkah benar, untuk menjadi cahaya Kristus yang senantiasa memancarkan sinar kebenaran kepada setiap mereka yang belum mengenal Dia melalui karya, peranan, dan tugas yang diberikan kepada setiap kita. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi berikan kepada kami hati untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya Yakum sebagai anggota rekan kerja Allah untuk tetap maju di dalam langkah yang benar, memberikan karya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah segala yang kami lakukan untuk Engkau, bukan untuk manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.